Oke, berarti Roots Blower GT80 dengan kapasitas 6500 power 7,5 kW, udaranya 6500, diffuser yang bisa dihembuskan atau bisa disuplai udaranya itu kepada 260 diffuser merata gitu. Selamat siang sahabat bisnis Bumi Wirasta, ketemu lagi dengan saya Delva. Saya berharap Anda semua sehat walafiat, berlimpah rezekinya, bahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ketemu lagi dengan saya akan bicara mengenai roots blower atau aerator. Biasanya kalau di lapangan itu, di dunia pertambakan itu dikenalnya dengan aerator. Aerator sendiri itu banyak tipenya ya, mulai dari ukurannya maupun modelnya. Aerator tuh ada yang dicelupin dalam air, ada juga yang di atas air, di atas permukaan. Yang di atas permukaan itu ada bermacam-macam. Ada yang model diafragma, terus mereknya itu ada yang merek Resun, Yasunaga, Futsu, Golden Tech. Nah, itu semua udah kita pernah review ya, kayak Futsu, Resun, Yasunaga sudah pernah kita review. Dan kali ini saya akan mereview produk terbaru kita, Golden Tech, Roots Blower Golden Tech dari Taiwan, asli dari Taiwan. Saya nggak pernah yang dari selain itu, saya ya minimal itu ya. Kalau syukur-syukur kita bisa yang buatan Amerika, Eropa tuh lebih bagus, tapi harganya juga selangit gitu. Nah, di depan saya ini Golden Tech 40 GT40. Kenapa disebut 40? 40 itu artinya berarti 40 mili atau 1,5 inci. 1,5 inci itu apanya? Ininya 1,5 in ya. Ini 1,5 in. Nah, dia dari produsennya itu sudah ada cek valve, pressure gauge, safety valve. Ini safety valve ini buat ngukur ngukur safety valve bukan ngukur, buat mengatur tekanan. Jadi misalnya tekanan di sini kita atur 0,5 kg. Dan di sini kita udah setting 0,5. Jadi kalau dia menyentuh angka 0,5, anginnya keluarnya ada lubang. Sebelah sini lubang ini, Di. Bisa sorotnya, Di. Ada lubang nih. Nah, ini anginnya keluar dari sini nanti. Nah, kemudian ini saringan udara. Saringan udaranya kecil ya, karena memang udaranya kecil. Udara masuk dari sini ya, ke dalam mesin, kemudian keluar ke sini. Nah, ini ada penggeraknya. Penggeraknya dinamo RPM 1500 atau 4 pul. Untuk menghubungkan antara penggerak dengan mesin dihubungkan dengan fan bell. Nah, di sini bisa dideketin di antara fan bell ini ada namanya puli ya. Coba diperhatikan, ini puli di motor ini lebih besar dari puli di blower. Dia artinya kecepatan blower ini lebih cepat daripada dinamonya ini. Dinamo ini 1500. Jadi kita lihat perbandingannya, kalau dia 2 kali lebih besar berarti kan di sini 3000. Kalau misalnya dia cuma 50% berarti sekitar 2000. Nah, itu saya mau jelasin poin tersendiri itu. Apa yang mempengaruhi kecepatan itu? Mempengaruhi kecepatan. Kenapa dia harus 2000, kenapa dia harus 1500, kenapa dia harus 1000 RPM-nya? Itu nanti pengaruh kepada kapasitas dan tekanan. Nanti di sesi selanjutnya ya. Nah, saya mau review lagi yang besar nih. Yang besar. Aduh, ini ukuran 100, Golden Tech 100. Ini belum ada dinamonya, belum kita setting karena kebetulan ini yang pesan ini belum konfirmasi ke kita. Nah, ini juga sama ya, di sini ada safety valve. Safety valve-nya beda nih. Ini lebih besar anginnya. Jadi dia untuk angin yang kelebihan angin tuh dia keluar dari sini. Ini pressure gauge mengukur tekanan. Nah, biasanya kalau ditambak itu tekanannya nggak mungkin sampai 0,5 kg atau 0,5 bar tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena ditambak itu kan air itu paling tinggi dengan, kalau misalnya kita punya sistem supra intensif itu paling tinggi itu air itu 2,5 meter atau 3 meter paling tinggi. Taruh dia 3 meter. Kalau 3 meter itu tekanannya berapa sebenarnya? Tekanannya itu dia akan di sini di 0,3. Jadi jangan bayangkan kalau misalnya blower kita nyalakan kemudian ini kosong ya, tidak kita sambungkan ke dalam bak atau ke dalam pipa. Jangan bayangkan di sini akan naik. Di sini nggak bakalan naik, Pak. Kenapa? Karena tidak ada yang menghambat. Jadi kalau misalnya dia ditutup baru naik. Kalau tutup baru naik karena ada hambatannya. Jadi ada angin yang berusaha melawan
bisa melawan dari sini karena ditutup. Kemudian ada angin yang masuk. Nah, hambatan ini dia akan menaikkan tekanannya akan naik. Jadi kadang-kadang gini, airnya misalnya 1 meter, kenapa tekanannya 0,15 bar di sininya? Nah, itu tekanan yang terjadi di sini itu adalah akumulasi dari tekanan yang di dalam bawah air ditambah dengan gesekan udara terhadap pipa atau hambatan dari pipa. Karena itu dia tekanannya naik. Kadang-kadang juga saya ada rekan tuh yang salah memahami ya. Jadi, wah, saya mau tekanannya naik nih. Biar tekanan naik diapain? Dikecilin. Misalnya di sini blowernya 4 in, kita kecilinnya 3 in. Di sini kan naik, memang naik dia jadi tekanan naik, tapi tekanan naik itu tuh tidak real, itu fake, tekanan yang tidak real ya. Dia naiknya itu karena dia ada hambatan di pipa. Yang menghambat dia itu bukannya media yang ingin kita capai, bukan yang kita tuju. Media ini kan dalam hal ini air ya, tapi adalah gesekan pipa yang terlalu besar sehingga dia tertahan gitu. Oleh karena itu saya menyarankan untuk penggunaan mesin ini anginnya harus di-losin, kemudian nanti di dalam baknya itu kita menggunakan diffuser itu. Nah, diffuser itulah baru nanti di diffuser itu angin akan didistribusikan secara merata. Nah, di sini saya mau tunjukin ya. Bisa di zoom kan? Jadi untuk ini, terus blower ini ya, Golden Tech, kita punya dari ukuran 1,5 in 40, 50, 125, kemudian 125, 200, 200. Nah, ini terus nih sampai ukuran paling besar 400. 400 ini berarti sekitar 10 in, 12, 16 in ini 400. Jadi 400 pipanya 16 in. Coba lihat di sini, kita lihat ya. Kelihatan nggak? Yang kan cuman ya. Nah, ini bisa lihat, saudara bisa baca, ini RPM, oke. Ini QS, ini kapasitas. Ini 1000, 2000 nih pressure. Jadi 1000 ini artinya 1000 mm air atau 1 meter air, 2 meter air, 3 meter air sampai 8000, oke. Ini kapasitasnya. Ini LA, ini kebutuhan listrik untuk menggerakkan mesin tersebut. Kita ambil contoh misalnya untuk yang tipe GT 800, udaranya itu pada RPM 600 udaranya 59 meter kubik per menit. Oke. Membutuhkan listrik berapa dia? Jadi blower itu shaft blowernya itu membutuhkan listrik berapa supaya mengeluarkan udara 59,5 meter kubik. Berarti shaft power dia 14,4 kilowatt. Jadi listrik yang dibutuhkan 14 kilowatt untuk menggerakkan blower sehingga menghasilkan udara 59,5 meter kubik per menit pada putaran 600 dengan ketinggian air 1000 mm aqua. Sekarang bagaimana kalau misalnya airnya di 2000? 2 meter berarti kan, 2000 mm aqua di 2000. Berarti untuk menggerakkan blower itu butuh power berapa? Untuk mencapai ke 2000 dengan kapasitas di 56 ya. Di sini misalnya tidak cukup dengan power 14 kW, tapi dia butuh power 25,8. Sudah beda kan? Dengan RPM yang sama tapi dengan tekanan yang berbeda, dengan ketinggian air berbeda, power yang dibutuhkan lebih besar. Di sini RPM-nya masih rendah. Sekarang gimana kalau RPM yang kita tinggikan? RPM yang kita tinggikan 1500 dengan ketinggian 1000, maka powernya lebih tinggi lagi, 36 kW, tapi anginnya juga lebih besar. Sekarang saya mau anginnya di sini di 59 ya, tapi tekanannya di 2000 misalnya. 59 kita cari di sini, berarti 59 2000 nggak ada, berarti kita di sini pilihnya. Nah, jadi sebenarnya dalam kita menghitung kebutuhan blower ya,
Itu yang paling utama tuh kita harus tahu berapa sebenarnya udara yang kita perlukan. Jadi bukan dari saya maunya RPM-nya 3000 deh. Saya maunya RPM-nya 2900, bukan dari situ, tapi dari kapasitas udara tadi yang tadi saya jelaskan itu. Kita mau kapasitasnya berapa? Setelah kapasitasnya kita tahu, tekanannya kita tahu, baru kita akan cari di dalam tabel mesin ini. Kan ada tuh mesin yang tidak ada tabelnya ya. Taunya cuman tipenya sama powernya, power sekian ya. Bisa sekian biji katanya. Bisa ngeluarin udara sekian biji katanya. Itu kita bicara mesin, bukan bicara masalah makanan. Kalau mesin itu harus ada datanya. Nah, yang paling reseller itu kita yang tipe 80 ya. Kita review tipe 80 ya. Bisa lihat nggak tipe 80 ya. Golden Tech 80. Ini yang paling istilahnya reseller nih, best seller nih. Nah, tipe 80 ini kelihatan ya? Ya. Nah, tipe 80 ini ya, dia ada RPM dari RPM 800, 1000 sampai dengan 1700. Nah, bagaimana kita menentukan ini? Sebenarnya itu tadi kuncinya, kita harus tahu berapa kapasitas udara yang kita perlukan. Berapa kapasitas udara yang kita perlukan? Kita harus bisa hitung. Nah, di video saya yang sebelum kan saya udah kasih tahu bagaimana cara menghitung kebutuhan udara ya. Setelah kita menentukan berapa kebutuhan udaranya, baru kita cari ketinggian tekanannya ya. Ini udah dapat, misalnya tekanannya 2 meter ya. Kalau di tambak itu rata 2 meter. Kalau di pengolahan limbah itu tergantung diameter bak limbahnya. Ada yang 5 meter, ada yang 6 meter, ada yang 4 meter, tergantung ya. Nah, rata-rata kalau di tambak itu 2 meter, kita ambil 2 meter. Kita mau kecepatan di mana? Kita kecepatan di 1500, berarti udaranya berapa? 6500 meter kubik per menit yang dihasilkan oleh roots blower tersebut. Sekarang kalau di 1700 berapa? 8000 pada ketinggian 2 meter. Sah powernya berapa? 4,1. Ini sah power ya, sah power. Asal jangan di bawah ini, di atas itu boleh, di bawah ini nggak boleh. Cut dulu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita udah dapat ya, pressure yang kita butuhkan 0,2 kilo, kapasitas dari blower itu 6500 rpm. Dengan menggunakan Golden Tech 80, kita penggeraknya minimal 5,5 kW atau 7,5 kW masih kita rekomendasikan. Nah, kapasitas di 6500 ini bisa untuk berapa diffuser aerasi. Diffuser aerasinya udah saya pernah review. Satu diffuser itu paling kecil tuh 20 liter per menit, 20 sampai 25 liter per menit. Berarti butuh berapa diffuser? 6500 bagi 25, kita bagi 25, ini dapatnya 260 diffuser. 260 diffuser yang 10 in. Oke, berarti roots blower GT80 dengan kapasitas 6500 power 7,5 kW, udaranya 6500. Diffuser yang bisa dihembuskan tuh bisa disuplai udaranya itu kepada 260 diffuser merata gitu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya masang blower ini supaya dia merata? Nah, sekarang untuk aplikasinya misalnya kita udah pernah bahas ya. Sekarang 260 diffuser ini untuk berapa kolam? Ya kan? Kalau misalnya kita patokan misalnya 1 kubik itu 1 diffuser, berarti kan untuk sekitar 300 meter persegi kolamnya gitu. Kalau kita patokannya satu diffuser untuk 2 kubik, berarti bisa 500 kolam, ya 500 persegi. Kenapa gue beda-beda? Ya itu semua tergantung dari aplikasi kebutuhan kita gitu. Kebutuhan kita tuh berapa? Oksigennya kan dari udara ini kan ada maksimal 35% ya, 30 sampai 35% itu oksigen. Nah, berapa oksigen yang kita butuhkan? Kita harus sudah tahu juga oksigennya.
Nah kalau kita nggak tahu gimana caranya, diukur pakai deometer. Ya. Nah, saya menghitung secara mekanik saja bagaimana udara, berapa oksigen yang kita perlukan itu kita yang ukur sendiri gitu, pakai deometer. Namun saya kasih informasi-informasi terkait dengan berapa diffuser, berapa kepadatan ikan atau udangnya, kemudian panennya berapa, itu ada berdasarkan data pengalaman, data empiris. Tapi data lebih keilmuannya lagi, kita pakai alat ukur namanya deometer, itu lebih valid datanya. Ya sekarang PR kita bagaimana mendistribusikan udara yang 6.500 ini ke 260 diffuser secara merata. Oke. Ya jadi saya mau ulang lagi ya bahwa udara itu dihasilkan oleh whistleblower, digerakkan oleh motor dengan kecepatan tertentu. Nah, kenapa whistleblower ini kecepatannya hanya 1.500 sampai 1.700? Kenapa mesin yang lain tuh kecepatannya harus 3.000? Karena whistleblower ini rumahnya tuh rumahnya besar dan bahannya juga bahan besinya itu juga tebal gitu ya. Karena rumahnya besar berarti rumah itu housingnya itu untuk memproduksi udara itu lebih banyak. Jadi tidak perlu RPM tinggi. Kalau RPM tinggi itu yang blower zaman dulu itu memang RPM tinggi. Dia ramping kecil, tapi dia harus putarannya kencang. Bahkan bukan cuma 2.700 tapi sampai 4.000 pun ada, 4.000 RPM untuk memasukkan udara. Tapi itu kelemahannya tuh apalagi di tempat yang padat itu ya, itu suaranya kayak helikopter ya, berisik sekali. Nah, terus blower ini suaranya halus, smooth. Kita desain seperti itu. Tapi udaranya itu sudah bisa cukup lah untuk memenuhi kebutuhan yang kita pengen gitu. Nah, kebanyakan kita nggak tahu berapa udaranya itu gitu kan. Kita pengennya RPM-nya tinggi aja. Sekarang kita butuh cuman misalnya 2 kubik per menit. 2 kubik per menit kita pengen RPM tinggi, nggak perlu gitu kan. 2 kubik per menit itu di sini udah ada kok, 2 kubik per menit RPM 1.400 juga tercapai. Kebanyakan kita nggak tahu berapa kebutuhan udaranya kan. Nah, balik lagi ya. Tadi kita jelaskan bagaimana cara mendistribusikannya. Sekarang ini blower. Saya selalu menyarankan menggunakan header. Blower ini keluar sini 3 in. Sini kita kasih header ukuran 6 in. Ini 3 in, ini header 6 in. Oke. Blower ini 2, jalannya bergantian satu-satu. Nanti di sini 3 in, nanti di sini bisa keluarnya 3 in atau 4 in. 4 in boleh, 3 in boleh, tapi 2,5 in nggak boleh. Oke. Dari sini, ini gambar satu aja ya. Ini 3 atau 4 in. Dari sini nanti baru kita distribusikan. Nah, ininya 2 in. Ya. Kalau misalnya kolamnya kita langsung aplikasi ke kolam ya. Ini misalnya kolamnya 30 kali 30 ya. Ini 3 in ya. Ini 3 in. Nanti kesininya 2,5 in. 2,5 in. Nanti baru di sini 3/4. Ini diffusernya ya. Kenapa di sini 2,5 in? Di sini 3 in, di sini. Kenapa? Karena saya menghindari blower itu mendapat tekanan yang semu gitu. Kalau ininya kita langsung bikin 3/4, ya ini bisa 3/4, ini salah ya. Karena nanti udara ini, pertama pipa ini tidak bisa menampung udara karena kecil. Di sini 3 in langsung dicekek. Dan kedua, blowernya akan mendapat tekanan yang semu dari pipa. Tekanan yang sebenarnya itu adalah tekanan yang dari air. Misalnya ini air ya. Ini bak, ini air. Di sini 1 meter ya. 1 meter. Berarti tekanan yang sebenarnya itu yang ada di sini kan, ini diffusernya di sini.
Berarti tekanan itu yang ada di sini dia nekan. Nah, ini 1 meter ini tekanan yang real. Nah, jangan sampai blower itu kita kasih beban dengan tekanan-tekanan yang tidak perlu ya, yang dari pipa itu tekanan yang tidak perlu. Jadi ya kita ngirit pipa tapi ngerusak blower gitu. Memang pipanya lebih mahal. Nah, ini untuk kolom kotak. Untuk kolom bundar gimana? Nah, nanti diffusernya berapa? Diffusernya di jumlahnya itu sesuai dengan jumlah yang tadi kita sebutkan itu. Kalau untuk kolom bundar sama, prinsipnya sama. Itu sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin kemarin yang saya ke Palu juga membahas ya, bagaimana teknik pemasangan pipanya. Mungkin kita review lagi di sini. Kolom bundar. Ini anggapnya kolam ya. Oh, yang di Palu itu ada 1 ya, tapi saya bikin 2 nih. Nah, ini blower 1, blower 2, ini 3 in, ini 6 in. Yang di Palu itu ini 2 in, 2 in, pipanya di atas muter 2 in. Nah, ini nanti baru 3/4. Ini baru diffusernya nih, 4 diffuser ya. Ini juga sama ya, gini yang bener gini, ini diffusernya. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau ini 2,5 in. 2 in juga nggak masalah, tapi lebih bagusnya 2 in. Ini lebih bagus, ini yang benar. Nah, ada juga yang masangnya begini dan hasilnya saya udah sampaikan, masangnya jangan begitu gitu kan. Cuman dia ini 6 in, di sini langsung bikin 2 in. Nah, di sini langsung di T lagi di sini. Ini 2 in juga, 1,5 ini 1,5, ini 1,5, ini 2 in. Ini salah. Kenapa salah? Blowernya 3 in, kenapa ini 2 in? Alasannya waktu itu biar tekanan naik, betul biar tekanan naik, tapi itu tekanan semu. Jadi tekanan real, tekanan yang ditemui oleh udara di bawah air. Ini tekanan ini sebelum anginnya kesentuh ke air, ya, dia udah menghadapi hambatan dari pipa. Makanya saya suruh ganti, saya bikin yang kayak tadi, dan hasilnya memuaskan. Nah, nanti setelah ini jalan, nanti baru kita ukur DO-nya berapa gitu. DO-nya berapa? Nah, itu ada bicara sendiri mengenai DO. Nah, rekan bisnis, kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan atau ingin diskusi, silakan komen di kolom komentar saya, kolom komentar kami ya. Dan apabila video ini bermanfaat, silakan like dan share ke rekan-rekan yang lainnya. Terima kasih, saya doakan agar tabak panen Anda semuanya berlimpah dan kita kelimpahan rezeki, serta kita selalu dalam lindungan Tuhan, dalam sehat walafiat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.